Baik, perkenalkan, saya Fajri Muhammad Iwan Priyatama dari kelompok 13, tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian tugas mingguan dengan menggunakan software RStudio dan juga POMGM dengan materi game teori. Nah, di sini untuk soalnya itu adalah sebuah industri otomotif yang kompetitif, yaitu Autotech dan juga Speed Motor. Ini merupakan produsen kendaraan terkemuka yang memang sedang berusaha untuk menentukan strategi investasi teknologi otomatisasi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus meminimalkan biaya manufaktur. Nah, kedua perusahaan ini memiliki tiga strategi investasi, yaitu robotik canggih atau RC yang menggunakan robot-robot industri untuk meningkatkan efisiensi, IoT untuk memanfaatkan sensor pintar dengan pemantauan produksi, dan juga hybrid system yang mengkombinasikan robotik serta IoT untuk fleksibilitas yang maksimal. Nah, tabel-tabel ini menunjukkan perkiraan dari keuntungan dalam satuan jutaan rupiah berdasarkan kombinasi strategi yang telah dipilih. Nah, dari keuntungan tersebut kita ini diminta untuk menentukan strategi yang harus dipilih oleh masing-masing perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Nah, di sini kita akan menggunakan software RStudio. Tentu saja langkah pertama yang kita lakukan dalam menggunakan software RStudio itu adalah kita klik file, kita klik project. Nah, nanti dari new project ini kita pilih existing directory. Di sini kita pilih kita mau taruh di mana, di folder apa, di device kita untuk hasil dari projectnya. Dan kalau sudah, kita klik yang create project. Bisa kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul tampilan layar sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita klik Ctrl Shift N untuk memunculkan jendela yang nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan sintaks-sintaks. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sintaksnya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita melakukan penginstalan package LPsoft dan juga MATLAB. Di sini kita tunggu aja sampai muncul keterangan bahwa package itu berhasil diinstal. Nah, karena sudah selesai diinstal, sudah successfully unpack, itu yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita panggil sintaks berikut, sintaks yang tadi telah kita install sebelumnya, dengan menggunakan command library. Nah, di sini udah selesai diaktifkan package-nya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita akan melakukan input matriks dari yang diketahui pada soal. Kita print. Nah, di sini matriksnya sudah terinput dan sudah sesuai dengan apa yang ditampilkan di soal. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan mencari nih nilai minimum pada setiap baris dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini tuh untuk fungsinya itu kita namakan rowmin. Nah, di mana dari rowmin ini itu kita akan melakukan pengaplikasian dari keseluruhan matriks keuntungan. Satu, ini artinya bahwasannya setiap si fungsinya ini akan diterapkan pada setiap baris di kolom di matriksnya. Dan di sini kita cari min, bahwasannya kita mencari nilai minimum dari setiap barisnya. Nah, di sini selanjutnya adalah kita print fungsi dari rowminnya. Nah, itu diketahui bahwasannya dari setiap baris itu nilai minimum yang ditemukan itu adalah 58, 62, dan juga 65. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah nyari berdasarkan baris. Nah, sekarang kita lihat nih, nilai maksimal pada barisnya, pada setiap baris. Nah, dari kepada setiap baris ya, tapi dari nilai ke nilai yang tadi telah kita temukan dari setiap baris itu kita akan mencari nilai yang paling maksimal, sehingga ditemukan bahwasannya nilai yang paling tinggi dari pemilihan nilai minimum sebelumnya itu adalah 65. Nah, langkah selanjutnya ini adalah kita mencari strategi yang akan digunakan oleh Speed Motor, di mana di sini kita akan menggunakan fungsi yang kurang lebih sama, namun di sini bedanya adalah kita mencari pada setiap kolom. Nah, untuk
fungsinya ini kita namakan sebagai callmax, di mana dari fungsi ini kita akan melakukan pengaplikasian dari matriks keuntungan yang tadi sebelumnya telah kita input. Nilai 2 di sini adalah bahwasannya akan kita lakukan pengaplikasian pada setiap kolom, dan nilai max ini adalah nilai tertinggi dari setiap kolomnya. Nah, langsung nanti setelah itu baru kita print. Nah, di sini diketahui bahwasannya diperoleh nilai 65, 73, dan juga 75 dari matriks. Nah, dari sini kita tentukan nih nilai minimum dari nilai yang telah kita pilih, yang telah diperoleh sebelumnya berdasarkan fungsi callmax. Di sini diperoleh bahwasannya nilai yang paling minimum itu adalah 65. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai maksimum di baris yang memiliki nilai terendah, dan juga nilai minimum di kolom yang memiliki nilai maksimal. Nah, lalu selanjutnya ini kita akan menggunakan fungsi untuk mencari saddle point. Nah, saddle point ini apa? Saddle point ini adalah nilai yang sama yang nantinya akan dipertemukan, dan juga berdasarkan nilai tersebut dapat kita simpulkan strategi yang akan kita gunakan, strategi terbaik yang akan digunakan oleh masing-masing perusahaan. Nah, di sini untuk fungsi itu adalah if. Jadi ketika nanti nilai maksimin dan maksimax itu adalah nilai yang sama, maka nanti akan diperoleh bahwasannya saddle point itu ditemukan dengan nilai sebagai berikut, dengan nilai maksimin yang sama dengan maksimin atau minimax. Nah, di sini apabila tidak ditemukan, apabila nilainya tidak sama, bahwa nanti akan muncul keterangan tidak ada saddle point. Nah, di sini langsung kita run aja. Nah, diperoleh bahwasannya itu masuknya itu ke ternyata nilai maksimum itu sama dengan minimax, yaitu sebesar 65. Nah, artinya apa? Artinya ditemukan bahwasannya saddle point ini ditemukan dengan nilai 65. Nah, dari nilai 65 ini dapat kita simpulkan bahwasannya strategi terbaik yang dapat digunakan oleh perusahaan, baik dari Autotech dan juga Speed Motor, itu adalah dengan keuntungan senilai 65 juta. Jadi untuk Autotech itu dia paling terbaik itu menggunakan hybrid system, sementara untuk Speed Motors itu dia menggunakan robotik canggih atau RC. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah menyelesaikan dengan menggunakan software RStudio. Nah, sekarang kita akan lanjut ke software selanjutnya, yaitu software POMQM. Di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka software POMQM itu sendiri. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti ketika sudah terbuka, itu kita pilih yang modul dan juga game teori. Nah, nanti akan muncul create dataset for the game theory. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui pada soal untuk membuat semacam template yang nanti akan kita tinggal masukkan data-datanya. Nah, di sini misalnya untuk judulnya itu kita akan masukkan Tuming POMQM underscore 079. Nah, di sini untuk row of strategisnya itu diketahui di soal itu ada 3, dan untuk kolomnya itu juga ada 3. Jadi di sini kita sama-sama kita masukkan angka 3, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nih tampilan tabel seperti ini. Nah, kebetulan untuk mempersingkat waktu itu saya sudah menyiapkan data-data yang nantinya akan kita masukkan ke dalam software POMQM ini. Jadi tinggal di copy paste. Nah, itu tuh udah sesuai. Jadi data yang dimasukkan ke dalam tabel ini adalah data yang diketahui pada soal, nilai-nilai keuntungannya. Nah, di sini untuk strateginya itu tadi ada RC, IoT, dan juga HS. Begitu juga pada bagian atasnya kan. Nah, di sini udah tinggal di copy. Nah, ketika sudah dimasukkan dan sudah sesuai dengan apa yang telah diketahui pada soal, itu tinggal kita pencet solve, dan nanti akan diperoleh bahwasannya value of game atau nilai terbaik pada game itu adalah
nilai 1 pada RC dan juga nilai 1 pada baris HS. Nah, artinya apa? Artinya nilai keuntungan terbaik yang dihasilkan dari penyelesaian software ini adalah strategi 65, yaitu HS untuk kolom, untuk baris, dan juga RC untuk kolom. Nah, value of game itu adalah 65. Nah, 65 ini adalah saddle point yang telah sesuai dengan nilainya itu udah sama dengan apa yang telah kita lakukan di software RStudio. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya nilai terbaik atau strategi terbaik yang nantinya akan dipilih oleh kedua perusahaan itu adalah strategi yang memiliki keuntungan sebesar 65 juta. Mungkin cukup sekian penjelasan dari penyelesaian tugas mingguan modul game teori. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.